Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara podcast Si Jamal PDKT, yaitu siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan Blora. Oke, baik. Proses pencernaan dimulai ketika makanan memasuki mulut. Gigi merupakan salah satu organ penting pencernaan. Tanpa adanya gigi, manusia akan sulit memakan makanan yang dimakannya. Gigi digunakan untuk mengunyah makanan sebelum masuk ke saluran pencernaan. Pada kenyataannya, perawatan gigi yang dilakukan secara personal tidaklah cukup. Gigi juga memerlukan perawatan secara profesional, terlebih pada gigi sensitif atau gigi yang telah terlanjur mengalami kerusakan. Oke, halo sahabat sehat, selamat datang. Perkenalkan, saya Nuriyatun Akibah, akan menemani sobat online dalam obrolan santai tapi tetap insight pada hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya luar biasa besar untuk kesehatan tubuh kita, yaitu kesehatan gigi dan mulut. Hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Malihatul Rosidah. Halo dok, halo. Selamat datang. Tapi sebelum menuju ke tema ya dok, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Monggo dokter untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malihatul Rosidah, bisa dipanggil Rosi. Saya berpraktek di Rumah Sakit DKT Blora. Oke, sudah berapa lama dok di DKT Blora dok? Sudah hampir 1 tahun, dimulai dari tahun 2025 kemarin. Oke, dok, pada segmen kita kali ini dok, kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut dok. Ada beberapa pertanyaan ya dok, yang saya mau tanyakan ke dokter. Yang pertama yaitu dok, mungkin banyak yang berpikir ya dok, mungkin cuma soal penampilan. Sebenarnya seberapa penting sih dok kesehatan gigi dan mulut itu dok? Oke, kesehatan gigi dan mulut itu bukan hanya estetik, tapi secara fungsional dan ke tubuh juga. Jadi rongga mulut kita merupakan pintu masuk dari semua bakteri, karena makanan, minuman masuk dari satu pintu, yaitu rongga mulut, baru ke tubuh kita. Jadi apabila rongga mulut kita bermasalah, bau, itu menyebabkan banyak faktor. Yang pertama bisa nyebabin gigi berlubang, gusinya meradang, infeksi yang menjalar yang bisa menyebabkan sistem tubuh itu terganggu, kemudian ada bau mulut seperti itu. Gitu ya dok. Cocok sekali ya tema kali ini ya dok, di puasa bulan Ramadan kali ini ya dok. Gini dok, berarti bukan cuma soal senyum cantik ya dok, tapi juga soal kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi kalau kita cuek terhadap gigi kita, efeknya bisa sampai ke organ lainnya juga ya dok. Oke dok, kita bahas yang dasar dulu ya dok. Semua orang pasti sikat gigi ya dok, cuman sikat giginya itu paling cepat itu 30 detik. Sebenarnya sih dok, sikat gigi yang baik dan benar itu berapa detik atau menit ya dok? Oke, sikat gigi idealnya 2 menit. Tapi bukan gimana durasinya, tapi bagaimana cara kita menyikat gigi, dari tekniknya, dari bulu sikatnya seperti apa, terus pasta gigi yang digunakan, serta temponya seperti apa. Kita sikat gigi, oh benar 2 menit, tapi dengan gerakan yang kasar atau pasta sikat gigi yang kasar itu akan melukai gusi. Nah kalau itu dilakukan terus-menerus, akibatnya gigi kita bisa patah, gusi kita bisa naik ke atas dan gigi nyebabin gigi turun seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dok, cara menggosok gigi yang benar gitu dok, supaya gigi kita itu tidak terjadi kerusakan gitu ya dok.
Ini pertama, pasta giginya sebesar kacang polong, jangan terlalu banyak, kan idealnya oh ya banyak sampai menutupi bulunya, itu salah. Sebenarnya sebesar kacang polong, di mana bulu sikatnya halus, kemudian untuk gerakannya itu bulu sikatnya ini menempel ke gusi 45 derajat, kemudian diputar seperti ini. Usahakan temponya jangan keras-keras, cukup idealnya Pelan-pelan pelan gitu ya, ya. Dok. Dinikmati aja, enjoy aja dalam sikat gigi. Jadi terus jangan lupa sela-selanya juga diperhatikan, dan yang penting adalah kadang kita suka lupa membersihkan lidah. Lidah gitu. juga ikut dibersihkan karena makanan kadang menempel di situ yang menyebabkan bau mulut. Untuk arah giginya ya, Dok. Itu bagaimana ya, Dok? Kalau saya biasanya itu gini, Dok. Yang benar itu yang gimana ya, Dok? Yang benar adalah bulunya menghadap ke gusi. Jadi dari gusi ke gigi seperti ini. Gitu. Dari atas ke bawah Dari atau bawah ke atas gitu, Dok? kalau yang arah yang atas, kalau yang ini berarti dari atas ke bawah. Karena kan gusinya dari gusi ke gigi. Kalau yang bawah dari gusi ke gigi berarti dari bawah ke atas. Berarti berlawanan gitu ya, Dok. Ya, Kalau yang gusi atas itu ke bawah, tapi kalau yang dari gigi bawah itu dari gusi bawah ke atas gitu ya, Dok. Jangankan banyak orang biasanya suka sikat gigi yang arah horizontal ini. Cenderung saya menemukan banyak kasus tuh giginya tuh abrasif di mana ada cekungan di giginya. Yang kalau lama-lama dibiarin itu ngilu, linu, dan efeknya nanti giginya patah. Gini, Dok, saya dulu itu waktu SD ya, Dok, pernah gigi berlubang ya, Dok. Terus saya tambal, kalau berlubang saya tambal lagi. Yang pada akhirnya di umur 35 tahun, Dok, karena sudah tidak mampu ditambal kembali, gigi saya ini dicabut pada akhirnya, Dok. Cuman akhirnya fungsi dari gigi saya itu berkurang ya, Dok. Karena gigi geraham atas, Dok, yang fungsinya kan untuk menghancurkan makanan gitu ya, Dok. Jadi sangat berkurang. Misalkan ini, Dok, saya mau pasang gigi yang tercabut itu, apakah kuat seperti yang semula gitu, Dok? Oke. Kata pepatah dokter, kata dokter spesialis saya waktu di rumah sakit dulu, Gitu. memang sebagus-bagusnya kita bikin gigi, memang lebih bagus ciptaan Tuhan, cuma tidak dipungkiri kiri. Gigi palsu mau lepasan atau cekat berfungsi dengan baik untuk menggigit itu juga lebih cukup, karena pentingnya fungsi pengunyahnya itu. Kalau nggak dibiarin, kalau nggak dikasih gigi palsu pun akan berakibat gigi atasnya modot dan kanan kirinya lebih mudah untuk berlubang. Jadi memang untuk secara fungsional berbicara makan tuh sudah cukup, tapi kalau untuk lembutnya mungkin tidak selembut gigi asli. Soalnya kalau nggak nggak secara bergantian, takutnya yang gigi yang satunya itu nanti akan sering dipakai ya, Dok. Jadi pada akhirnya malah ikut rusak juga ya, Dok. Jadi memang pentingnya mengunyah itu harus kedua sisi, kalau enggak bisa menyebabkan yaitu rahang kita stuck, yang nanti takutnya kita nggak bisa buka mulut dan itu kaku gitu loh. Dan itu memang nanti harus ke bedah mulut, makanya pentingnya kanan kiri, mengunyah kanan kiri seperti itu. Dan nanti karang gigi juga numpuk di satu sisi yang tidak kita pakai, lah itu kan nggak bagus juga. Oh gitu ya, Dok. Oke, Dok. Dok, bagusnya untuk sikat gigi lebih baik itu sikat gigi sebelum makan atau sesudah makan. Dan jika minum dan makan manis, apakah langsung sikat gigi atau tunggu dulu waktunya ya, Dok? Oke. Apalagi ini bulan puasa ya, teman-teman. Iya, Jadi betul. pas bulan puasa ini, kalau idealnya sikat gigi memang anjurannya 2 kali sehari. Tapi untuk bulan puasa ini waktunya disesuaikan, yaitu habis kita sahur tunggu paling enggak 30 menit di mana makanan kita di rongga mulut sudah larut, yang kemudian kita baru sikat gigi. Ya sikat giginya seperti tadi 2 menit dengan tempo yang secukupnya, dan pasta gigi jangan berlebih dan jangan terburu-buru seperti itu. Tapi saya itu suka ya, Dok, pasta gigi itu yang banyak busanya gitu, Dok. Berpengaruh nggak, Dok, misalkan busanya banyak terhadap gigi gitu, Dok? Idealnya kita cari pasta gigi itu yang mengandung fluoride untuk mencegah gigi berlubang dan melindungi. Dan
saran saya juga kalau yang banyak busanya itu kan mengandung surfaktan yang mana itu kalau berlebih juga nggak baik, bisa mengiritasi. Jadi lebih baik yang mengandung non SLS Mengikis biasanya. juga Iya. gigi gitu ya, Dok? Iya kan kayak kasarnya deterjen ada surfaktan kan ngikis banget kalau terlalu berlebih seperti itu. Malah bikin iritasi Iya. nantinya ya, Dok. Oke, Dok. Eh, ada lagi nih, Dok. Kita akan membahas yang agak sensitif ya, Dok. Minuman kekinian seperti teh manis, minuman yang mengandung soda, permen lollipop, bahaya nggak sih untuk gigi, Dok? Dan seberapa bahayanya untuk gigi, apalagi untuk anak ya, Dok, yang suka jajan manis-manis, beli permen gitu, Dok, coklat gitu, Dok. Gimana, Dok? Oke, kembali lagi. Minum kekinian kan banyak gulanya, apalagi boba, terus makanan yang mengandung gula. Lah gula adalah sumber makanan dari bakteri. Jadi idealnya kita kurangi pengkonsumsi gula itu dari boba, coklat dan lain-lain. Boleh kalau kepengen, tapi jangan terlalu sering karena itu nyebabin gigi berlubang karena itu makanan bakteri. Kita nggak sadar, mamanya pas sikat gigi kan mungkin ada dikit-dikit yang itu dari coklat. Nempel gitu ya, Dok? Makanya itu usaha kan ya dihindari untuk makanan manis. Cuma kalau kepengen sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Boleh. Porsinya lah Iya, sesuai dengan dikurangi porsi, ya, jangan Dok. berlebih. Oke, Dok. Berarti kita tuh jangan sampai nunggu gigi sakit atau nyut-nyutan baru kita ke klinik ya, Dok. Mungkin sobat-sobat online yang mau scaling atau perawatan gigi dan mulut bisa langsung ke Rumah Sakit DKT setiap hari Senin sampai Senin Jumat ya, sampai Dok. Jumat, Jam 8 sampai jam 12. Oke, Dok. Jadi di DKT bisa semua kok. Mau tambal, cabut, gigi infeksi, Oke, Dok. membersihkan kanan gigi silahkan. Perawatan gigi juga ya, Iya. Dok. Termasuk saya ini yang pasang behel ini ya, Dok. Perlu perawatan pastinya ya, Dok. Iya. Soalnya pasang behel ini dikarenakan gigi nggak rata, Dok. Nggih. Nggih. Oke, Dok. Kapan sih, Dok, waktu yang tepat sih, Dok, kita datang ke klinik atau ke prakteknya dokter gigi itu, Dok? Oke, pertama idealnya 6 bulan sekali. Untuk ngecek ada gigi berubah nggak, ada karang gigi nggak, tapi dilihat lagi dalam 3 bulan kok karang gigi saya menumpuk ya, itu lebih baik segera ke dokter gigi karena karang gigi yang numpuk juga nggak baik, nyebabin bau mulut, kedua bisa nyebabin gigi goyang. Karang gigi itu bisa karena apa ya, Dok? Karang gigi itu akumulasi dari plak atau debris dalam makanan. Jadi kita memang sikat gigi, tapi nggak mau tutup kemungkinan kalau ada sisa dikit-dikit itu yang nempel terus menerus, kalau nggak dibersihin ya itu nyebabin plak-plak akhirnya menyebabkan karang gigi tadi. Oke, Dok. Kita fokus sebentar untuk para ibu ya, Dok, di luar sana. Karena jujur saja yang paling sering mengatur pola makan dan mengingatkan anak untuk sikat gigi adalah ibu. Bagaimana sih, Dok, cara menjaga kesehatan gigi anak, Dok? Bener banget. Jadi anak itu berani ke dokter gigi, anak itu bisa sikat gigi dari ibunya. Kita sebagai ibu harus membuat itu menarik. Nah, yang pertama, kita belikan sikat gigi yang lucu. Biar anak tuh termotivasi, dengan ini suka banget menyikat gigi. Kemudian pasta giginya untuk tahap awal mungkin yang bisa rasa-rasa, tapi jangan lupa untuk anak juga pasta giginya mengandung fluoride yang 1000 ppm untuk mencegah gigi berlubang itu. Jadi dan untuk waktunya 2 kali sehari sebelum tidur sama setelah makan itu. Untuk waktunya disesuaikan aja dengan aktivitas adiknya juga, sebelum tidurnya jam berapa. Kan banyak beraneka ragam ya, Dok, pasta gigi, ada rasa stroberi, rasa anggur. Itu sebenarnya masalah nggak sih, Dok, untuk gigi anak sebenarnya rasa-rasa itu? Gini, kalau rasa-rasa dilihat kandungan pasta giginya. Apakah dia mengandung gula? Kalau mengandung gula lebih baik dihindari. Mungkin kan ada yang perisai yang enggak semanis itu tapi untuk menghilangkan rasa anak di pasta gigi. Itu mungkin boleh dicari. Mungkin banyak merek-merek di luar sana, intinya harus mengandung 1000 ppm tadi fluoride untuk menjaga gigi berlubang anak. Gitu. Dok, meskipun gigi anak itu masih kecil ya, Dok, tapi tetap harus dirawat ya, Dok. Harus, karena kan makanan, aktivitas itu kalau terganggu dari gigi berlubang kan
anak-anak jadi malas makan, nanti malah akibatnya jadi kurus. Itu kan ibu-ibu juga nggak pengen juga ya. Alhamdulillah anak saya dua-duanya tidak pernah sakit gigi ya dok. Maksudnya gigi berlubang ya dok. Ya moga-moga sampai selamanya sih nggak ada gigi berlubang ya dok. Oke dok, untuk pertanyaan terakhir nih ya dok. Apakah ada kiat khusus untuk menjaga gigi atau mulut, apalagi saat ini bulan Ramadan ya dok, pasti bau mulut itu sudah biasa gitu dok. Sebenarnya untuk bau mulut mungkin untuk mengurangi ya dok, kalau untuk menghilangkan kelihatannya kok mungkin Iya. nggak mungkin 100% ya ya. dok, berapa persen aja gitu ya dok. Nggih, pripun dok? Ini kiat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa. Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari. Untuk waktunya mungkin habis sahur yang tadi saya bilang, 30 menit setelah sahur, sikat gigi. Kemudian sebelum tidur itu sikat gigi, dan nggak lupa ditambah dengan mouthwash atau obat kumur, yaitu seminggu 2-3 kali. Jangan setiap hari, karena takutnya kalau setiap hari bisa nyebabin jamur itu berkembang. Jadi disesuaikan aja sesuai porsinya aja untuk obat kumurnya. Berarti bisa juga jamur nempel di gigi ya dok? Iya, terutama di lidah juga. Oh, Itu lidah. nyebabin bau mulut. Terus bagaimana caranya untuk membersihkan lidahnya itu dok? Itu biasanya kan ada di belakang sikat itu yang gerigi. Oh Itu ya, dibersihkan ada itu. garis-garisnya itu ya Iya, itu dok? biasanya buat bersihin lidah, atau enggak pakai tang brush, tang cleanser ada kok di online, coba dicari buat bersihin lidah seperti itu ada. Tapi untuk membersihkannya Di barang seperti maksudnya kita biasa aja digosok-gosok gitu atau bagaimana biasa aja gitu? dari sini, dari yang ujung paling belakang ke depan gitu. Oh gitu, nggih dok. Ilmu baru dok untuk saya khususnya dok. Oke, baik teman-teman, saudara-saudara online semuanya, dari obrolan hari ini kita bisa belajar bahwa kesehatan gigi itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu 1, sikat gigi 2 kali sehari sebelum tidur malam dan sesudah makan. sarapan pagi ya dok. Terus untuk yang kedua, cara penyikatan gigi paling waktunya ya dok, mungkin 2 menit, karena kalau terlalu lama takutnya mengiritasi giginya dok ya. Terus kita juga yang ketiga yaitu menghindari gula supaya tidak lengket di gigi ya dok. Terus dan yang keempat, rutin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oke, berarti jangan tunggu nyeri baru kita peduli ya dok, karena biaya pencegahan lebih murah ya dok daripada pengobatan. Betul sekali. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman dan masyarakat yang mendengarkan podcast pada malam hari ini. Semoga setelah ini kita lebih peduli dengan kesehatan gigi dan mulut kita. Ayo jaga gigi kita bareng-bareng, karena senyum sehat itu investasi jangka panjang. Saya Nuriyatun Akibah dan narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.